Halo guys, ketemu lagi dengan Bumba. Wow, gila men. Keren ya. Bagaimana pertandingan tadi malam antara Inter dijamu oleh Chelsea di Stamford Bridge dan berakhir dengan 1-1. Ini menurut gua luar biasa ya, walaupun banyak sekali ya dari fans Inter, mungkin dari sahabat Bumbab dan dari Interisti dari manapun. Wah, begini. Tapi menurut gua puas dengan apa yang ditampilkan Inzaghi. Karena kita bukan full team. Tidak ada Hakan, tidak ada Bastoni, dan juga tidak ada Lautaro Martinez. Tetapi Inter bisa menyulitkan yang namanya si Chelsea. Bahkan Chelsea bisa menyamakan kedudukan baru di menit-menit akhir pertandingan. Dan ini salut buat apa yang dilakukan oleh Inzaghi dengan keterbatasan, tapi Inzaghi bisa menahan imbang Chelsea. Bahkan harusnya menang ya guys ya. Dan Somers juga bisa menjadi bintangnya karena beberapa kali melakukan penyelamatan. Tapi kita jangan lupakan bagaimana bintang muda kita, back masa depan kita, yaitu Bisek guys. Bagaimana pergerakan Bisek, Korea, dan Thuram membuat gol cantik. Gila men, keren banget. Apalagi Sabtu depan akan ada pertandingan. Sabtu ini ya guys ya. Sabtu ini akan ada pertandingan pembuka Serie A. Genoa akan menjamu Inter guys. Jadi kita akan lihat dan bagaimana pemain-pemain tadi ya. Fontana Rosa ini juga luar biasa menurut gua. Dia bisa bisa bermain menggantikan Bastoni ya tadi Carlos Augusto yang menggantikan dan tetapi Fontana Rosa juga sempat masuk di babak kedua. Ini luar biasa guys. Dan bagaimana permainan, bagaimana? Silakan komen guys. Kalau gue puas ya dengan pramusimnya Inter. Gak harus menang ya. Kalau kita bicara kalah ya. Tadi malam juga Atletico Madrid juga menghajar Juventus 2-0 ya guys. Dan kita lihat bagaimana pramusim AC Milan menang. Tapi yang penting bagaimana di kejuaraan. Itu yang paling penting. Dan apa yang dibilang oleh si Inzaghi. Melawan Chelsea, kami selalu membuat mereka kesulitan. Bagaimana 3-5-2 Inter ya bisa menyulitkan Chelsea dan bagaimana cara bertahan Inter ini luar biasa. Bahkan Enzo Maresca, wah kami melawan tim pertahanan terbaik kata dia ya. Dia bermain tapi ya akhirnya dia juga puas dengan perkembangan timnya. Tetapi Inzaghi lebih puas guys. Apa yang dia bilang? Mengacu pada kekalahan dalam pertandingan persahabatan melawan Al-Ittihad, Inzaghi menyatakan hari ini kami benar-benar memainkan pertandingan yang bagus. Kaki kami lebih ringan dibanding beberapa hari lalu ya. Wajar ya guys ya. Kemarin waktu melawan Al-Ittihad, Di Marco baru masuk, si Bastoni, semua pemain-pemain ini masih berat ya karena pulang dari liburan guys. Acerbi juga baru sembuh dari cedera ya. Kita tunggu aja apa yang akan terjadi. Kami menderita saat kami membutuhkan. Nah, ini dia. Menderita bersama, menang bersama, itu slogan Inzaghi. Tapi saya suka bahwa kami selalu siap untuk maju dan menimbulkan masalah bagi Chelsea, kata Inzaghi. Mulai sekarang, seluruh energi kami alihkan untuk mempersiapkan pertandingan melawan Genoa. Ini bukan pertandingan yang gampang, ini adalah pertandingan sulit karena Genoa juga lagi bagus-bagusnya, kata Inzaghi. Tapi kita percaya guys, bagaimanapun juara bertahan akan dijamu Genoa dan Inter bisa mendapatkan 3 poin. Kita nanti akan live reaction ya. Ini Serie A akan segera hadir. Itu sedikit kata Inzaghi. Pertandingan yang sulit menanti kami, tetapi kami sudah siap, kata Inzaghi. Dan juga tadi diwawancara juga si Mkhitaryan, si GPS Man ya, ini luar biasa. Bagaimanapun ini fisiknya luar biasa guys. Waktu lawan Al-Ittihad dia tidak bermain ya guys ya. Tapi tadi malam dia bermain full ya, digantikan juga ya sama pemain Primavera. Tapi luar biasa. Inter Milan masih harus banyak membuktikan. Musim lalu sudah berlalu. Itu hanya sejarah. Setuju Miki ya. Dan dia bilang begini. Sementara musim sebelumnya Nerazzurri mencapai final, kata dia kan. Tapi masih banyak yang harus kami buktikan. Kami sudah melupakan musim lalu. Musim baru akan segera datang. Kami akan melakukan yang terbaik untuk memulai dengan kemenangan, kata Mkhitaryan. Rasanya tidak seperti pertandingan tandang.
kata dia, waktu melawan Chelsea. Karena pendukung-pendukung Inter ini luar biasa, guys. Jadi, di mana ada Inter, di situ ada pendukung-pendukung Inter. Jadi ya kita kayak bermain di kandang kita sendiri di Stamford Bridge kemarin, gitu kata Mkhitaryan. Jadi, mengenai kondisi fisik di awal musim, dia bilang kami berharap bisa mencapai 100%. Semoga Mkhitaryan selalu memberi inspirasi dan selalu memberikan Inter semakin kuat ya. Kita tunggu aja guys, dan kita tunggu. Juga ini yang selalu dibilang ya, kemarin banyak yang gua baca-baca ya di media sosial atau di WhatsApp macam-macam ya. Bagaimana Oktri ya, kita nggak bisa menyalahkan guys ya. Semua pemilik punya kebijakan masing-masing ya. Oktri punya kebijakan masing-masing. Si Suning punya kebijakan masing-masing. Ya kita nggak bisa, yang namanya dia pemilik ya, dia dapat istilahnya dapat rezeki nomplok kan ya dari si Suning gitu kan. Jadi ya suka-suka dia gitu loh. Akhirnya Inzaghi belum mendapatkan. Dan bahkan Inzaghi masih menginginkan dua pemain guys. Salah satu adalah back dan satu lagi adalah penyerang. Ini yang kita lihat. Bagaimana Korea semalam memang selalu telat dan memang ya nggak tahu lah apa Genoa akan mau mengambil dia atau tidak ya. Itu salah satu harapan kita kemarin. Tapi kita nggak tahu apakah Korea ini akhirnya diputus kontrak atau bagaimana. Kita tunggu aja guys. Yang jelas Inzaghi benar-benar membutuhkan striker dan back. Kita tunggu siapa yang akan datang back dan siapa yang akan datang striker. Apakah Gudmundsson atau siapa? Kita belum tahu. Karena perkembangan bursa transfer ini masih ada 2 minggu lagi. Kita tunggu aja bagaimana. Nah, target Inter Milan bisa bertahan di Juventus hengkang dengan bebas transfer musim depan. Ini untuk si Cisa ya. Katanya kemarin ada Besiktas juga yang mengincar, tapi itu hanya sekedar isu. Bahkan sudah dibantah oleh agennya. Nah, kalau dia memang akhirnya terus meneruskan di Juventus itu baik ya, karena musim depan dia pasti akan hengkang dari sana dan ini peluang Inter untuk mendapatkan sisa. Ini yang selalu gue bilang di video-video gue sebelumnya, jadi kita lihat aja nanti apakah dia akan datang atau enggak, tapi yang jelas Inter juga nggak datang juga nggak masalah, karena Inter sudah komplit ya guys ya. Kita tunggu siapa, kalau gue berharap Gudmundsson. Gimana guys? Masih berharap Gudmundsson karena Fiorentina juga belum menutup sampai sekarang kan? Karena Genoa juga udah bilang belum ada kesepakatan. Kita tunggu siapa yang akan mendatangkan Gudmundsson ya. Inter Milan sama Venezia sudah sepakat untuk melakukan kerjasama antara untuk Filip Stankovic ya. Filip Stankovic kemarin diinginkan oleh Sampdoria, ternyata akhirnya Venezia yang memenangkan. Orestanio juga ada dijual ke Venezia dan dia juga akan dipinjamkan ke sana dengan opsi tebus, dan bahkan Inter punya hak kepemilikan 50% kalau dia dijual dari Venezia. Ya, kita lihatlah ini pemain-pemain muda yang terjual akhirnya tidak bisa membuktikan diri di tim senior Inter. Itu untuk si Filip Stankovic. Semalam Pratesi juga bermain bagus, bahkan dia lebih cepat dibanding si Korea ya. Ini kita nggak bisa pungkiri lah energiknya, bagaimana dia memang lebih dominan untuk penyerang gitu kan. Nah, dia sudah berusaha untuk mendapatkan tempat, dan bahkan dia sudah ngomong sama Inzaghi dengan manajemen, dia pengen butuh waktu, dan kemungkinan Inzaghi akan memberikan waktu lebih banyak untuk bermain dan bahkan starter, karena di musim lalu dia hanya menjadi starter cuma 12 kali guys dari sekian pertandingan gitu loh. Nah, musim ini dia akan bisa, kalau enggak ya dia pasti gerah lah, pasti dia pengen hengkang. Karena juga Inzaghi juga pasti akan repot ya kalau terjadi pergolakan antara pemain yang jarang bermain, sementara dia potensinya sangat besar. Jadi semoga Pratesi bisa mendapatkan tempat dan sering menjadi starter ya. Karena kita kemarin di babak kedua dia juga udah bermain di sana menggantikan Mkhitaryan. Jadi bukan Mkhitaryan, Aslani ya. Aslani, Barella dan Pratesi, dan si Aslani ditarik, Pratesi yang masuk. Jadi ada Mkhitaryan, Pratesi dan Barella di lini tengah kita guys. Jadi kita lihatlah, semoga dia, kalau gua berharap dia tetap bisa menjadi starter ya. Walaupun berat, ada Mkhitaryan dan Zelensky. Kali keduanya adalah kemenangan besar. Inter Milan pertahankan gelar Serie A pertama sukses sejak 2020 ya. 2019-2020 ternyata si Conte tidak bisa memenangkan Scudetto dengan Inter, tetapi tahun 2020-2021 dia memenangkan. Dan dia hengkang, masuk Inzaghi, ternyata Inzaghi tidak bisa mempertahankannya. Masuk AC Milan yang juara. Setelah itu AC Milan juga tidak bisa mempertahankan, ternyata Napoli yang masuk ya. Napoli begitu dominan, tetapi musim kemarin Inter kembali menang. Apakah di 2024, 2025, Inter bisa memenangkan Scudetto berturut-turut 2 kali? Kita tunggu aja. Ini nggak gampang, karena perlawanan-perlawanan dari tim-tim lain juga akan sulit. Tetapi
Kalau gua sendiri yakin Inter bisa, guys. Kita tunggu aja, semoga aja sesuai harapan kita bisa mempertahankan Serie A dan memenangkan Liga Champions dan juga Piala Dunia antar klub. Ya, bintang Inter, Turki dan Iran berusaha keras agar fit pada laga pembuka Serie A. Ya, siapa yang nggak pengen, guys, ya? Pembuka Liga Serie A absen itu udah sesuatu yang merugikan. Karena laga pembuka itu lebih baik main. Nah, makanya nih si Lautaro bukan cedera ya, memulihkan fisiknya, begitu juga Hakan. Kalau si Taremi kan cedera. Nah, kemungkinan dia apakah dia bisa tampil di Genoa nanti kita akan lihat, guys. Semoga aja nih pemain-pemain kita segera sembuh dan cepat pulih ya. Terus juga untuk bintang Valencia ya, Inter bahkan bersedia untuk membayar 20 juta ya. Tetapi ternyata Gaciorowski ini langsung diikat dan diaktifkan klausulnya sama Valencia 45 juta. Ini pemain muda memang ya. Ini dibilang penerus Sergio Ramos ya, nggak salah ya. Tapi Inter nggak mungkin lagi mendapatkan karena dia sudah mengaktifkan 45 juta. Ya, siapa yang akan datang kita juga belum tahu. Ternyata akhirnya Inter Milan siap bernegosiasi untuk merekrut si Zeze ya. Inter penawaran 15 juta ditolak, sekarang Inter mau menawarkan 20 juta, tetapi Nantes masih jual mahal, maunya 30 juta. Gila. Ini ya, heran ya, pemain yang diincar Inter selalu dibanderol mahal, tapi kalau dijual ke klub lain murah-murah kan gitu ya, guys ya. Nggak tahu nih kenapa gitu loh. Tapi kita lihat aja bagaimana apakah Ausilio bisa memenangkan untuk Zeze atau kita bisa mendatangkan Hermoso. Karena Hermoso juga kemarin juga ada pertemuan dengan perwakilan Inter ya, agennya dia. Tapi kita nggak tahu apakah ini terjadi atau tidak. Kita tunggu aja, guys. Sambil menikmati awal musim, kita tunggu siapa yang akan datang lagi sesuai dengan permintaan Inzaghi. Ya, Direktur Olahraga Padova memprediksi bek remaja ini akan bergabung dengan Inter Milan. Ya, ini mengenai Leoni ya, prediksi dia akan bergabung dengan Inter. Ini masih intens. Kita tunggu aja update apakah Leoni akan datang. Ya kemarin ya udah pemain-pemain muda udah 3 ya, Alex Perez, siapa lagi, Tovalovic, terus siapa lagi yang kemarin datang tuh si pemain Argentina yang bermain di Panathinaikos. Ini luar biasa gitu loh. Pemain-pemain muda sudah diamankan oleh Inter dan ini bagus untuk masa depan Inter. Ini yang dibilang oleh Regina Baresi tentang Bisek, kepribadiannya hebat, evolusinya luar biasa ya. Bagaimana kita melihat kepercayaan diri Bisek, bagaimana dia merangsek naik ke depan, bagaimana dia percaya diri, bagaimana dia membaca permainan. Bahkan semalam dia dimainkan sebagai central back ya. Di kanan ada Bisek, di kiri ada Fontana Rosa, di tengah ada Bisek. Luar biasa. Semoga ini juga bisa menjawab pertanyaan Inzaghi nanti kalau memang Triple It nggak mendatangkan pemain juga back, akhirnya Fontana Rosa atau si Bisek yang akan ditaruh di kiri ya. Kita tunggu aja, guys. Si Bisek ini luar biasa. Ini yang dibilang oleh Fontana Rosa, ini benar-benar pengalaman yang luar biasa. Sungguh luar biasa bisa bermain di Stamford Bridge ya. Retreat ini banyak membantu saya bekerja keras. Pertandingan-pertandingan ini membantu saya. Saya berterima kasih kepada penggemar. Adalah periode penting yang saya alami di pekan-pekan akhir. Dan Bastoni adalah sumber inspirasi saya ya. Ini aja dulu diambil, ngapain dipinjamkan. Ini potensinya bagus nih si Fontana Rosa nih. Kita lihatlah, semoga aja Inzaghi dan Inter percaya sama dia dan dia punya waktu untuk membuktikan diri ya. Ini dia, guys, Arna Taufik ya, sama si Korea ini kan juga belum tahu nih nasibnya. Walaupun kemarin ada pertemuan Arna Taufik dengan Inter ya, dia memutuskan untuk bertahan di Inter. Nah, Korea nih yang nggak tahu ya. Kita juga udah tahu bagaimana kontribusi dia selama pramusim juga kurang bagus gitu loh. Nah, jadi Arna Taufik pun masih bersikeras tetap bertahan dan dia juga pengen cepat sembuh. Kita tunggu aja, guys, bagaimana kelanjutan pemain-pemain Inter ya. Ini sedikit ya, kita tunggu aja, guys, bagaimana apakah Inter bisa mempertahankan gelar Serie A musim ini. Kita tunggu, guys ya, kita tunggu siapa yang akan datang lagi, kita tunggu. Semoga tetap membumi. Karena Inter kita selalu ingin menang. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye-bye.